Kejadian pasal 28 dimulai dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Saya bacakan dan saudara bisa baca di layar juga. Kejadian pasal 28 mulai ayat yang ke-12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tanda yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tema umum daripada gereja kita adalah kita akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Karena Jakarta ini ada pusatnya, berarti juga termasuk pusat. Amin. Saudara, gereja kita juga punya misi jangka pendek, yakni kita punya target tahun ini 120 jemaat. Amin. Amin. Berarti ruangan ini bukan tempat kita lagi, ya nggak cukup. Amin. Amin. 120 jemaat. Lalu kemudian mati dulu handphonenya. Nanti kita main handphone game bersama. Habis handphone baik. Ya, biar giliran saya dulu. Ada jauh-jauh datang ke sini ibadah, kalau ada yang mendekati kasihan. Saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Setuju ya? Amin. Nah, handphonenya bisa dulu di silent atau dimatiin aja dulu. Karena termasuk kuasa di udara juga. Haleluya. Ya? Baik. Kita punya target 10 FA. Dan dari 10 FA itu sudah berdiri 3. Wow. Nah, cuma memang belum ada di utara, belum ada di pusat maupun barat. Hanya ada di timur. Yang ada di selatan Jakarta ada di samping stasiun. Jadi kalau kita FA di sana, saya berjuang suaranya kereta dan suara saya juga. Tapi kita sudah di sana. Kita berikan tepuk tangan untuk kita. Nah, penanggung jawab FA ini adalah Bang Hedi. Nah, kita berikan aplaus dulu. Tetapi kita punya kekurangan ketua FA. Nah, jadi kita harus siap-siap nih jadi ketua FA. Amin. Amin. Ada Bang Madu. Haleluya. Haleluya. Oh, wow. Nah, itu yang 5 kilo kena. Ada Pak Edo. Haleluya. Jadi bagian dari penggenapan ini, dari visi ini adalah saudara dan saya. Yes. Karena saya nggak bisa mengerjakan sendirian, tapi ada kita semua. Nah, kemudian saudara, kita juga saya punya kerinduan, gereja kita punya kerinduan 30 pendoa. Ya. Dan Bapak dan saudara dan saya bagian dari penggenapan itu. Kita boleh berdoa syafaat. Lalu kemudian juga gereja kita punya target ke depan ini. Jangka pendeknya adalah 12 ketua departemen. Salah satunya tadi
Ada FA, ada misi, ada pelayanan diakonia. Nanti saya akan bicara setelah ibadah mengenai pelayanan diakonia, supaya kalau ada kematian keluarga gak pusing, gereja juga tidak perlu pusing-pusing. Kita pindahkan bebannya. Mau kan pindahin beban? Pak, saya mau pikul sendiri, ya terserah. Ya. Departemen diakonia, departemen pelayanan jemaat, kunjungan dan sebagainya. Ada multimedia. Nah, Pak Edward sudah menyiapkan warta ini termasuk media komunikasi dan informasi. Lalu ada departemen keuangan. Ya, sementara ini anak saya yang pegang. Ya. Dan masih banyak departemen pemuda, yaitu Bapak Nuhu di belakang. Dan masih banyak lagi yang belum terisi. Dan yang mengisi itu adalah saudara dan saya. Amin. Departemen kita akan bentuk. Gereja yang besar adalah gereja yang bersiapkan diri menjadi besar. Amin. Kita perlu menata, ya. Menata itu karena melalui masukan saudara, lalu saya pertimbangkan dan saya memutuskannya. Dan mengerjakannya kita bersama-sama. Amin. Seberat apapun kalau kita memikul bersama, terasa ringan. Amin. Dan kita sampai pada tujuan dengan sempurna. Saya akan mulainya. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga tersebut, turun naik di tangga itu. Siapa yang bermimpi? Yang mimpi di sini adalah Yakub. Setelah ia menipu kakaknya bernama Esau, menipu bapaknya yang bekerja sama dengan ibunya. Ya betul ya, bekerja sama dengan ibunya kan menipu ya apa? Ishak. Nah, hati-hati istri-istri yang suka nipu ya. Dalam keluarga juga ada istri ibu suami. Puji Tuhan di sini nggak ada. Amin. Ya, semua jujur kepada suami. Amin. Kasih tahu kepada suami, tidak ada dusta di antara kita. Ya. Nah. Jadi kerjasama untuk menipu Ishak. Tapi sebetulnya penipuan ini dimulai dari misunderstanding di antara suami istri. Yakub lebih dikasihi oleh Ribka karena dasarnya Ribka ini mendengar pesan dari Tuhan bahwa dalam kandunganmu ada dua suku bangsa dan yang bungsu menjadi tuan anak yang terhadap anak yang sulung, tetapi tidak kepada Ishak. Jadi wanita-wanita itu lebih tajam pendengarannya daripada seorang pria. Amin. Amin, ibu-ibu. Amin. Amin, ibu-ibu. Kaum wanita. Amin. Ibu-ibu ya. Kaum wanita. Amin. Amin. Kepekaannya mendengar suara Tuhan lebih tajam. Makanya disebut sebagai penolong. Jadi harus bangga jadi seorang ibu, bukan pelengkap pemerintahan. Haleluya. Amin. Waktu Tuhan berbicara kepada Ribka, tidak menyampaikannya kepada Ishak. Pada waktu itu Ishak sudah tidak mampu melihat ketika bertumbuh, karena yang Ishak itu menikah umur 40 tahun. Saya percaya mungkin Ribka ini umur 20-an, masih anak abg, anak baru gede. Kemungkinan ya. Nah, saudara kasih Tuhan, di sini kita melihat Ishak sangat gemar dengan makanan yang ditangkap di hutan dan bekerja sehari-hari. Aktivitas daripada
Esau hanya berburu karena mereka tidak kekurangan apa-apa. Mereka punya karyawan yang banyak, segala keperluan dan kebutuhan tercukupi. Mereka kaya dan luar biasa, tinggal mencari kesenangan, dan kesenangannya adalah berburu. Dan Ishak sangat senang dengan makanan yang enak-enak. Wow. Sehingga dengan makanan disiapkan oleh Esau ini, Ishak begitu menyayangi karena merasa diperhatikan. Karena kalau udah tua itu udah kembali seperti anak kecil. Kecuali jemaat Gema Daud, makin tua makin bijaksana. Amin. Ya iman saya demikian, jangan beriman pikun. Maka dia bisa mampu melihat, dan sampai pada titik tertentu, seperti dia tahu kapan dia meninggal, dan dia berpesan kepada anaknya, pergilah ke hutan, tangkaplah buruan, siapkan itu supaya saya makan, lalu saya memberkati engkau. Reka mendengar itu, wow. Dia berbicara pada anaknya, kelolalah kambing domba itu, supaya saya persiapkan seperti kegemaran daripada ayahmu. Ya, aku mengatakan, bagaimana nanti kalau ayah tahu aku yang menanggung? Ini hebatnya ibu-ibu ini. Dia siapkan, dia menggunakan jubah daripada Esau berdasarkan ide daripada ibunya. Diantarkan di depan Ishak. Siapakah engkau? Aku adalah anakmu yang bernama Esau. Ini adalah makanan. Saya sudah siapkan seperti yang ayah kemarin. Nah, dia bilang kalau suara-suara yang, kalau baunya Esau. Udah kalau begitu udah dekat. Saya berkati engkau pelan-pelan. Diberkati dan luar biasa. Dan sejak saat itu Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Tidak lama kemudian Esau pun datang. Waktu dia datang, dia persiapkan makanan. Dia berkata, lah siapa tadi yang saya berkati ini? Dan aku telah berkati dia, dan dia tetap diberkati. Dan pada waktu itu Esau pun juga meraung-raung dan menangis karena kesulungannya. Dan dia berkata di sana, Yakub ini benar-benar ya sudah menipu aku untuk kedua kalinya. Yang pertama karena kaca merah, sekarang juga waktu menjelang kematian ayahku, dia juga mencuri hak kesulungan. Bagaimanapun juga Ishak ini tahu, dia hamba Tuhan. Berarti memang dasarnya telah menjual hak kesulungan. Tidak ada berkat lagi, dia tetap diberkati meskipun dia menipu. Saya nggak mengajarkan saudara menipu di sini ya. Dengar lagi baik ya. Nah, artinya begini, setiap orang Kristen yang tidak menghargai pemberian dari Allah, Yesus pernah katakan, jangan berikan mutiara kepada babi. Artinya setiap orang Kristen yang tidak menghargai pemberian Tuhan, sepertinya Tuhan katakan, orang itu babi, jangan berikan yang ilahi sama orang itu. Karena nafsu daripada Esau, dia harus kehilangan hak daripada kesulungan. Dan meskipun dia menangis, tidak mendapatkan. Saya percaya waktu Esau bersumpah menjual hak kesulungannya kepada Yakub, saya percaya dia juga gak serius. Betul kan? Kalau ada orang yang mengkhianati kita, bohongi kita, bukan berarti dia bermaksud serius mengkhianati kita. Paham gak? Kalau ada seorang suami berkhianat kepada istri, bukan berarti dia serius mengkhianati istrinya, tidak mencintai istrinya. Kalau ada seorang istri berbohong kepada suaminya, tidak berarti dia serius tuh sebetulnya membohongi suami. Hanya dia punya pedoman berbohong demi kebaikan,
tidak apa-apa. Pernah dengar gitu? Ya, betul. Yes. Kalau suaminya mengkhianati istri, begitu ketahuan, paling dia ngomong, ini cuma dermaga persinggahan, nggak serius. Tapi dari titik tersebut, disitulah kehancuran yang begitu luar biasa. Esau berjuang bagaimana hak kesulungannya kembali dan tidak kembali. Memang Tuhan berurusan dengan Yakub, urusannya ada. Tapi melalui berkat yang diturunkan oleh Ishak, Yakub pun diberkati, yakni dia melihat surga terbuka dan ada tangga malaikat Tuhan. Jadi berkat dari otoritas ilahi membuat kita mampu melihat surga terbuka. Amin. Di pengalaman pribadi ada istilah yang mengatakan secara profetik, tangga ini berbicara tentang doa, di mana kita punya akses naik turun secara roh yang pasti. Meskipun ada orang mengatakan naik turun surga pergi ke neraka, ya sah-sah aja. Namanya juga pengalaman pribadi. Ya, ada yang begitu juga kan? Dia naik turun surga, dia pergi ke neraka. Masalah benar atau tidak itu urusan lain. Itu pengalaman pribadi. Ya. Lalu kemudian pada waktu surga terbuka, malaikat Tuhan naik turun. Disitulah juga Tuhan berdiri, berinisiatif, bertemu dengan Yakub secara pribadi. Luar biasa. Dan pada waktu itu juga Tuhan berbicara secara langsung kepada Yakub bahwa tempat di mana engkau berbaring, ya, mungkin tingginya mungkin 2 meter di Yakub, lalu lebar badannya mungkin taruhlah 70 cm. Di situ tanah di mana engkau berbaring kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Waktu Yakub bangun mengurapi tempat tersebut, memangnya kecil, tapi karena Tuhan beserta, Tuhan yang memberikan, maka pertumbuhannya tidak terukur. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan saya kecil, Saya kecil. tapi pertumbuhannya tidak terukur. Tapi pertumbuhannya tidak terus. Bukan badannya ya, bukan badannya. Haleluya. Yang Tuhan berikan itu dan yang diurapi oleh Yakub itu kecil, tetapi Tuhan menyertai sehingga perkembangannya tidak bisa dibendung. Dia pergi ke timur dan ke selatan, barat, utara, dan tanpa dibatasi perkembangannya. Karena Tuhan ada di dalam. Yes. Betul. Maka dari itu tak boleh kita minder meskipun kita kecil, Yes. Ya. Amin. tapi pertumbuhannya tidak terukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Lalu Tuhan berfirman, melalui keturunanmu semua bangsa di muka bumi diberkati. Dan penggenapan ini sudah kita lihat. Yes. Alusista kita, bahkan seluruh negara dunia, pemiliknya orang Yahudi. Pernah jadi Perdana Menteri yang kepalanya botak. Siapa itu namanya? Naftali Bennett. Itu pemilik senjata. Seluruh dunia membeli. Indonesia bisa benci kepada mereka. Mereka dihujat habis-habisan. Tapi Indonesia juga beli alusista di sana. Alas sadap KPK itu dasar dari sana. Alusista senjata kita beli dari sana. Oh, saya nggak beli, saya beli di Rusia, saya beli di Prancis, saya beli di Jerman. Tapi pemiliknya siapa, bro? Ya? Waktu Barack Obama memberikan satu statement tentang Gaza ya, dibuka untuk akses orang Palestina.
diumumkan pagi, siang harinya Benyamin Netanyahu ini ketemu dengan Barack Obama. Pagi diumumkan, siang ketemu dengan Benyamin Netanyahu. Sorenya Barack Obama mengumumkan, dia cabut pernyataannya. Kenapa? Karena saham orang Israel 72% itu di Amerika. Ketua parlemennya itu orang Yahudi. Jadi Israel tadi sebetulnya orang Amerika itu nggak punya apa-apa. Yang punya orang yang Israel. Kalau hari ini kita minum kopi yang mahal berkelas Starbucks, itu beli mereka produk dari mana? Kopinya ya mungkin dari Tanah Karo, dibeli kopi, dikelola, dan dijual mahal kepada kita. Iya. Restoran yang nggak pernah mati dari berapa puluh tahun. Ada Kentucky Fried Chicken, ada McDonald, apa lagi? Burger King termasuk ya. L'Oreal kosmetik ya yang sering digunakan oleh Bu Tuni di salonnya, itu produk dari mereka. Pesawat-pesawat tempur yang terkenal di dunia itu produk dari mereka. Penggenapan firman Tuhan melalui keturunan Yakub, maka bangsa-bangsa diberkati. Yes. Amin. Amin. Ada di Singapura, gak punya tanah, tidak punya teknologi, tapi orang Indonesia belajar di sana. Prakteknya di mana? Ilmu pertanian di Indonesia. Belajar pertanian gak punya tanah. Mengelola minyak, kilang minyak ada di sana. Minyak mentah kita jual ke Singapura, dan Singapura kelola, kita beli lagi, makanya mahal BBM kita. Alam kita kaya, dikelola di Singapura, kita beli lagi. Dulu kita belajar ke Vietnam, kita belajar ke Malaysia, dulu kembali. Vietnam belajar ke Indonesia, Malaysia belajar ke Indonesia. Sekarang kembali, mahasiswa kita banyak di sana. Dan sekarang kita termasuk negara termaju di Asia, itu Vietnam. Kenapa? Singapura itu saudara, perdana menterinya itu orang Yahudi, keturunan Chinese. Karena orang-orang Yahudi itu berbagai macam kulit mereka ada. Dan pertahanannya itu, pertahanan itu diambil dari adopsi dari Islam. Malaysia juga sama. Di belakangnya Inggris, dan di belakang Inggris itu adalah orang Yahudi. Apa yang Tuhan firmankan kepada Yakub hari-hari ini sudah tergenapi. Amin. Afrika dulu negara miskin, mereka dipandang sebelah mata karena mereka menganggap orang-orang keturunan kulit hitam nggak mungkin berhasil. Sama seperti Indonesia yang diremehkan kan Papua ya. Tapi Anda tahu pertanian mereka sekarang tidak bisa diremehkan lagi. Gereja terbesar di dunia itu ada di Afrika, bukan di Korea, bukan di Indonesia. 3 hektar gereja. Lawatan bulan, pertanian yang begitu dahsyat, saya lihat diputar di sebuah video. Wah, keren. Nah, Indonesia ahli surga, panitia surga. Saking panitia surga lupa menginjak tanah, akhirnya jadi budak di negeri sendiri. Betul gak? Betul. Ya. Kita kerja di Freeport, karyawan. Yang punya siapa? Tanah milik kita, tapi tidak bisa berkenaan. Hanya menggenapi dari firman Tuhan. Orang yang menutupi milik kemuliaan Tuhan, dia juga tertutup. Makanya gereja, supaya gereja selamat, tetap mendoakan Israel, memberkati Israel.
supaya kita terhindar ke sana. Amin. Amin. Dan kita menjadi Israel rohani, menjadi tuan di negeri ini. Ya. Amin. Ini kata paling dahsyat. Ini tangkapnya secara profetik. Kita tangkap dengan iman. Selanjutnya, 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, sekarang kan lagi ribut mengenai Israel disebut negara penjajah. Betul? Ya kan? Saudara kasih Tuhan, pada waktu Abraham dipanggil keluar dari Haran, kalau tidak salah, ya, dari Ur Kasdim, dia pergi berdasarkan perintah Tuhan ke negeri yang dia tidak tahu, tapi Tuhan tunjukkan. Nah, waktu dia sampai ke sana, dia tidak menduduki dengan gratis, dia bayar, dia beli. Betul kan? Dia beli. Tetapi pada waktu itu ada sedikit kesalahan Abraham waktu persembahan korban, sehingga persembahan yang dipersiapkan itu terlalu lama. Karena terlalu lama, lalu dia ngantuk. Lalu ada burung-burung yang ingin memakan daging ini kan. Dalam keadaan lemah itu, tiba-tiba api muncul dan membakar korban. Lalu Tuhan berkata, nanti keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri orang, dan diperbudak, dan bangsa yang memperbudak mereka juga akan kuhukum. Itu dasar mulanya pinggal mereka. Lalu nanti di negeri ini, kalau dosanya sudah bertumpuk-tumpuk, aku akan bawa kembali. Kenapa? Melalui itulah Musa membantai penduduk-penduduk yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Itu sejarahnya. Lalu kemudian saudara, Tuhan itu seperti mengkondisikan supaya Yakub ini membayar harga, tapi sebetulnya untuk menggenapi apa yang Tuhan firmankan. Karena dia menabur, dia menipu kakaknya, lalu orang bapaknya juga. Akhirnya dia ditipu juga dengan orang, dengan mertuanya, dengan wanita yang sangat dia cintai. Dia mencintai rakyat, sedangkan dia tidak mencintai. Kenapa? Memang dua-duanya cantik, tapi Rahel punya hal spesial. Karena ada istilah kata, cantik itu ada di mata. Apa? Cantik itu ada di mata Anda. Betul tidak? Jadi biarpun kata dunia, kok dia suka ya? Padahal buaya aja gak selera. Ya kan? Tapi kembali lagi, karena cinta itu ada di mata Anda. Bagi saya, Bu Lesti paling cantik, yang paling cocok menampingi hidup saya. Amin. Kalau kata orang kan terserah. Ya kan? Ya kan? Amin. Nah, lalu kemudian dia bekerja dengan mertuanya, marga selamat. Mertuanya Yakub itu orang Batak, si Laban. Haleluya. Dan orang Batak terkenal dikatakan banyak taktik. Beda dengan Nias, Musa Indah Sentosa. Haleluya.
Ini hanya intermezzo, dia tidak perlu tegang dulu. Nah, saudara kasih Tuhan, kecintaan yang begitu luar biasa. Dia 7 tahun mengabdi. Mertuanya mengatakan, kamu udah bekerja dengan saya, apa yang menjadi upah? Dibilang kesempatan. Ini yang saya tunggu. Saya ingin putri papa itu yang cantik itu jadi upah saya bekerja. Oh boleh, tapi kerja 7 tahun. Dan Yakub karena cinta yang begitu membara, saudara. Yang hidup aku mengatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan, sungai-sungai tak dapat menganyamkannya, sekalipun orang memberi segalanya, tak dapat memadamkan cinta. Alkitab mengatakan 7 tahun dianggapnya hanya beberapa hari. Wah, kalau cinta tidak ada urusan berapa lama. Ya, karena cinta itu sabar menunggu. Yakub bekerja, dia fight bagaimana caranya menyenangkan calon mertua supaya jangan digeser tahunnya ataupun tanggalnya. Saudara, karena dia punya tujuan, apapun dikerjakan. Dan pada waktu itu seisi rumah tangga daripada mertuanya diberkati luar biasa. Sampai tiba waktunya. Heran juga saya. Di malam dia menikah, malam pertama, dia nggak tahu bahwa yang diberikan itu dia. Saya nggak tahu apakah karena cinta yang begitu bergairah sehingga dia nggak melihat wajah lagi. Pokoknya lampu merah terjang saja. Begitu pagi, ya ilah. Aduh, saya tertipu. Itu kan orang karena apa? Karena kecintaan yang sudah lama menunggu sehingga seperti buta matanya. Kemudian marah sama Laban. Kenapa kau menipu saya? Dia nggak tahu dia tukang tipu. Ya. Dia pergi, ternyata raja tipu ada di depannya. Makanya jangan bangga kalau menipu orang, nanti kamu ditipu juga. Oh boleh 7 hari lagi lah, karena memang secara hukum harus menikah dengan kakaknya. Tapi itu bukan 7 hari, 7 tahun. Waduh, sepertinya dipermain-mainkan. Makanya walaupun kamu di dalam Tuhan, ikut Tuhan, bukan berarti kamu bebas dari kebutuhan. Apa yang kamu tabur hari ini, besok kamu akan tuai. Kapan? Kita nggak tahu. Yakub disertai Tuhan, tetapi harga harus dibayar. Apa yang dia tabur, dia pun sudah tuai. Tidak lama kemudian, anaknya juga dijual. Oh, anakku sudah mati, ditipu oleh anak. Pada waktu itu, saudara, habis kekuatannya, semangat hidupnya habis. Karena selama ini Yakub sepanjang hidupnya hanya fight, dan orang yang tidak pernah menyerah. Bayangkan Tuhan pun ditantang olehnya. Luar biasa dia menantang Tuhan sampai dipukul pangkal pahannya, dan dia bicara tidak apa-apa, yang penting saya diberkati. Satu yang tidak bisa dia tipu adalah Esau lagi untuk dia kalinya. Tidak bisa. Dia tipu dengan harta kekayaannya. Tidak bisa. Kenapa? Karena Esau mewarisi juga harta kekayaan Ishak secara jasmani. Esau mempersiapkan 400 tentara dan dia ketakutan. Disitulah mulai bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tapi Yakub setelah lolos dari sana tidak berarti dia menyerah. Dia terus fight. Sampai pada akhirnya
Ketika anaknya diberitakan telah dimakan binatang buas, habis kekuatannya dan tidak berdaya. Ya, itu loh kalau Tuhan bercakap. Tidak lama kemudian ada berita anak masih hidup. Saya singkat aja. Mana mungkin? Dia masih hidup betul. Tapi kamu dulu mengatakan sudah dimakan binatang buas. Bukan, ayah kami telah menipu. Dia masih hidup. Bagaimana saya percaya? Itu kereta kebesarannya. Pada waktu itu kekuatan yang kembali seperti sedia. Amin. Amin. Waktu itu tenaga yang sudah habis itu pulih pada waktu dia mendengar anaknya Yusuf telah menjadi penguasa di negara di mana dia dijual. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, lalu kemudian Yakub bertemu dengan Firaun. Firaun mengatakan, berapa umurmu? 130 tahun. Itu pun buruk adanya. Ini orang Israel itu kan mengatakan hidupnya buruk. Umur saya 130 tahun itu tadi buruk adanya. Tapi kapan Tuhan berkenan kepada Yakub? Waktu menjelang kematiannya dan pada waktu menjelang hari menembuskan nafas terakhir. Dia panggil Yusuf, dan Yusuf punya anak. Yang pertama Manasye dan yang kedua Efraim. Dia perintahkan anaknya supaya datang agar dia memberkati kedua cucunya. Pada waktu itu Manasye ada di tangan kanan dan Efraim ada di tangan kiri daripada Yusuf. Pada waktu itu Yakub sudah tidak bisa melihat, sudah boleh dikatakan kataraknya sudah menebal, tidak bisa melihat lagi. Tetapi pada hari itu dia tahu mana yang pantas untuk diberkati. Dia menyilangkan tangannya. Tangannya di atas Efraim, ke tangan kanannya, dan tangan kirinya di atas Manasye. Waktu itu ditegur oleh Yusuf, ayah tidak baik demikian. Ini yang suluh, berkatilah dia. Dibilang, saya tahu anakku, saya tahu. Dia pun diberkati, tetapi dia sebanding dengan adiknya. Dan kedua cucu daripada Yakub diangkat setara dengan ayahnya. Makanya ada suku Efraim dan Manasye. Yakub dia menghabiskan 130 tahun baru dia takluk di hadapan hari Tuhan. Mata jasmaninya buta, tapi mata rohaninya tidak pernah buta, sehingga dia mampu menyilangkan tangannya. Dan pada waktu itu dia berbicara pada anak-anaknya. Dia tidak mewarisi harta, tapi dia mewarisi Tuhan kepada anak-anaknya. Sehingga satu persatu mengatakan, engkau Yehuda, tongkat kerajaan tidak pernah luput daripada, karena ketajaman roh itu yang membuat Yakub mampu melihat. Mata jasmaninya lemah, fisiknya lemah, tetapi ketajaman rohnya makin tajam. Dia mampu melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat. Amin. Oh, mari kita berdoa.